Komitmen pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Program ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu warga yang membutuhkan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di Gedung Pendopo Kecamatan Pesantren, Kamis, 23 Juli 2026. Program yang dikelola Dinas Sosial Kota Kediri tersebut menyasar sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari fakir miskin, lanjut usia, lansia, anak berhadapan dengan hukum, ABH, serta penyandang disabilitas berat. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakin, 3 camat, jajaran organisasi perangkat daerah, OPD, Forkopimcam, Lurah, tim reaksi cepat, TRC, relawan, dan para penerima bantuan. Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya pengawalan penyaluran bantuan agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, BLT merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Seluruh jajaran harus memastikan bantuan ini tepat sasaran. Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dukungan agar kesejahteraan warga terus meningkat, tegas Vinanda. Hadir juga PJ Sekretaris Daerah Kota Kediri, kemudian hadir juga segenap asisten, staf ahli hadir. Oh enggak ya, staf ahli, kemudian segenap jajaran Kepala OPD, hadir di sini Pak Kepala Dinas Sosial, kemudian hadir juga Pak Un, Kepala Dinas Pertanian, hadir juga Pak Anang, DKPP dan PLT Sekwan, kemudian Pak Dinkop, Pak Eko, beserta segenap Bapak-Bapak Camat, lengkap juga hari ini, mulai Camat Pesantren, Mojoroto, kemudian Camat Kota, dan yang saya hormati Bapak Ibu Lurah, lengkap semua gitu. Ini saya mau absen tapi nggak bawa daftar hadirnya ini. Katanya Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan yang saya hormati pula segenap jajaran dari Kecamatan Pesantren ini sama dari Dinas Sosial, dan yang saya hormati segenap TRC, kemudian relawan, beserta para penerima manfaat BLT yang saya banggakan. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam melaksanakan apel pagi yang nantinya kita akan sama-sama menyerahkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat Kota Kediri. Jadi mulai hari ini kita akan menyerahkan kurang lebih ada sekitar 3.000 masyarakat yang akan menerima bantuan. Yang pertama adalah untuk penerima manfaatnya fakir miskin, kemudian ada juga yang lanjut usia, kemudian nanti ada juga anak yang berhadapan dengan hukum, serta nanti yang menerima manfaat adalah orang dengan kedisabilitasan berat. Kemudian saat hari jadi Kota Kediri pada hari Senin
nanti kita akan menyalurkan kepada kurang lebih 1.405 anak yatim, dan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat Kota Kediri yang menghadapi tantangan, baik tantangan ekonomi maupun harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Kota Kediri. Karena memang dengan adanya dinamika ekonomi, kita tidak bisa mungkiri bahwa masyarakat Kota Kediri ada beberapa yang mengalami hambatan, baik itu mengalami daya beli yang menurun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian nantinya untuk bisa mengawal proses penyaluran agar supaya penyaluran BLT ini betul-betul dapat berjalan dengan baik dan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang betul-betul berhak. Jangan sampai nanti di kemudian hari menimbulkan masalah karena ternyata yang menerima ini bukan orang yang berhak. Ternyata rumahnya bagus, punya mobil, tapi dapat BLT. Boleh nopo boten ibu-ibu? Boten nggih. Atau ternyata warga ini KTP-nya di Malang, tetapi dapat BLT. Boleh nopo boten? Tapi padahal masuk desil 3. Boleh nopo boten? Boten nggih. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah paham bahwa orang yang berhak ini orang yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Semuanya ada di sana diatur, harus domisilinya Kota Kediri, kemudian masuk desil 1 sampai 4. Bapak Ibu harus memastikan, bukan hanya Bapak Ibu relawan dan TRC, tetapi saya juga titip pesan kepada Kepala Dinas terkait, kepada Pak Camat, Pak Lurah, untuk melakukan pengawasan bahwa yang menerima manfaat itu betul-betul orang yang berhak, karena memang ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita, amanah kita, di mana kebijakan pemerintah ini harus betul-betul memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Kediri. Jangan sampai program yang berjalan ini hanya dipandang rutinitas. Alah, tiap tahun ada BLT. TRC sama relawan sudah hafal. Tetapi ternyata pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah. Sehingga Pak Camat, Kepala Dinas terkait dan Pak Lurah saya titip untuk senantiasa melakukan pengawasan, mengawal. Oh, alhamdulillah ternyata warga saya kemarin yang masuk dalam desil 1 ada 1.000 orang. Dan sudah disurvei oleh TRC, saya juga sesekali mau ikut survei. Alhamdulillah semuanya sudah sesuai. Ternyata rumahnya tidak layak. Ternyata hidup sebatang kara. Nah, ini butuh ini dibantu BLT. Butuh juga untuk dibantu RTLH. Ini agar sesuai. Boleh juga nanti Pak Camat juga ikut turun. Pak Camat Mojoroto misalnya. Oh, ternyata warga saya masuk desil 3 ada 3.000 orang. Ini betul nggak ya? Mungkin diem-diem ronda malam keliling kan begitu, sambil ronda malam keliling. Loh, ini kok masuk desil 3? Padahal ternyata jam 1 malam punya mobil 2. Mobilnya siapa ini? Barangkali malam-malam kan mobilnya masuk, kan kita nggak tahu ibu-ibu nggih. Yang lain tidur, ternyata malam-malam mobilnya ada 2. Pagi-pagi Pak Camat Mojoroto keliling lagi. Loh, mobilnya kok hilang? Rental katanya ini. Nah, ini penting sekali kita untuk memastikan jangan sampai nantinya orang yang sebenarnya berhak malah tidak dapat, tetapi orang yang tidak berhak malah mendapatkan. Ini penting sekali, penting adanya koordinasi, kolaborasi, komunikasi yang baik antara baik pemerintah kota,
relawan dengan masyarakat, agar kita sama-sama punya kesadaran bahwa kalau kita memang tidak berhak, seharusnya kita tidak menerima, harus saling mengawasi. Dan pada pagi hari ini kita juga akan melakukan penyerahan secara simbolis kepada 54 penerima manfaat, yaitu para lansia, kemudian fakir miskin, dan dilanjutkan kepada penerima bantuan kategori anak berhadapan dengan hukum dan orang dengan kedisabilitasan berat di tempat yang terpisah. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kegiatan pada pagi hari ini, penyerahan BLT dari DBHJHT ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Kediri, dan saya titip pesan kepada para penerima manfaat untuk nantinya bisa memanfaatkan dana BLT ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakin menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Kami memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, ujarnya. Salah satu penerima bantuan, Sujarwo, warga Kelurahan Bangsal, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah Kota Kediri kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota Kediri dan pemerintah Kota Kediri. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan keluarga kami. Semoga program seperti ini terus berlanjut, ungkapnya. Penyaluran BLT ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi warga untuk terus menjalani kehidupan dengan lebih baik. Melalui program perlindungan sosial yang berkelanjutan, pemerintah Kota Kediri berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Matur suwun kaya Gusti kang Maha Agung diparingi sarjeken amangkungi berapa benda Mbak Pinandak Wali Kota. Matur suwun Gusti ingkang maringi tah diparingi rahayu wilujeng sampun wonten rubeta karis saking sambikala menapa-menapa. Makaten. Asmanipun Mas Pak? Agus Sujarwo. Saking Bangsa. RT RW Pak? RT 4 RW 1. Oke, siap. Matur suwun Mas.